Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu audiens yang lain siap dan ikut join, kita mulai saja. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 2 menit. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia dan atas keluarganya serta para sahabatnya seluruhnya. Dan adapun sesudah itu. Selamat malam Bapak dan Ibu para jamaah calon tamu Allah yang semoga Allah muliakan. Para jamaah sunnah travel yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Para calon jamaah umroh iktikaf Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Kembali lagi ya Bapak Ibu bersama saya Hernoto di pertemuan Zoom meeting yang kelima. Saya di sini kembali bertugas sebagai moderator di Zoom meeting malam ini yang akan menemani Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Saat ini audiens baru ada 30. Semoga yang lain lekas ikut join. Karena malam ini kita akan membahas mengenai topik atau materi fikih iktikaf. Baik, karena pembahasan ini berkaitan erat sekali dengan Bapak Ibu yang insya Allah nanti akan safar atau ibadah umroh. Maka dari itu, mohon dipersiapkan segala sesuatunya agar Bapak Ibu dapat menyimak dengan baik dan fokus. Semoga materi atau pembahasan kita malam ini dapat menambah ilmu atau wawasan Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kami beritahukan dahulu untuk rundown acara kita malam ini ada 4 sesi. Sesi pertama, jam 8 sampai jam 8 lebih 5, yaitu pembukaan dari moderator, yaitu saya sendiri. Sesi kedua, jam 8 lebih 5 sampai jam 9 lebih 5, atau kurang lebih 1 jam. Pemaparan materi fikih iktikaf oleh Ustadz Riza Afrizal LC, Hafizullah. Kemudian jam 9 lebih 5 sampai jam 9.30 tanya jawab. Sesi terakhir penutupan. Baik Bapak Ibu, itulah sambutan atau pembuka dari saya. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pemateri kita malam ini yaitu Ustadz Riza Afrizal LC Hafizullah untuk langsung memaparkan materi fikih iktikaf. Tafadhol Ustadz. Baik. Terima kasih Pak Arnoto. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa secara virtual melalui Zoom meeting terkait dengan fikih i'tikaf.
Karena Bapak dan Ibu para calon tamu Allah Subhanahu wa taala, di mana di antara program besar kita, selain kita insya Allah akan melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan yang kita semua pahami bersama bahwa pahalanya begitu besar, itu setara dengan berhaji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga di antara kegiatan utama kita adalah beriktikaf di Masjidil Haram. Oleh karenanya, sebagai bentuk pembekalan tambahan ilmu untuk kita harus sama mengetahui terkait fikih i'tikaf itu sendiri. Karena kita semua harus sadari bersama bahwa ya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu ya sebelum kita berkata dan berbuat. Maka dikarenakan program besar kita selain umrah di bulan Ramadan adalah beriktikaf di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, maka insya Allah kita akan sama-sama membahas terkait dengan fikih i'tikaf. Tak kenal maka tak akrab, saya rasa sudah pernah disampaikan terkait dengan perkenalan. Ya, saya Riza Afrizal, ya saya asli Bogor dan saat ini menetap di Kota Bogor. Adapun yang lainnya saya rasa tidak perlu saya jelaskan ya, karena sudah pernah kita berkenalan di saat perkenalan para pembimbing ibadah umrah di umrah Ramadan 1446 Hijriah ini. Baik, Bapak dan Ibu, para tamu Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada pembahasan terkait fikih i'tikaf, maka terlebih dahulu izinkan saya untuk mengingatkan beberapa pengingat yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi serta jamaah sekalian. Yang pertama, kita harus sadari bersama bahwa hidup kita di dunia ini sangatlah singkat. Ya, sangat singkat. Maka mari kita manfaatkan setiap kesempatan besar untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Ya. Kenapa? Karena kita juga harus sadari bahwa Nabi sudah mewanti-wanti 14 abad yang lalu bahwa umur umat Nabi Muhammad SAW itu pendek. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajudu dzalik." Kata Nabi SAW, umur umatku itu 60 sampai 70 tahun saja. Ya. Dan sedikit kata Nabi yang melampaui umur tersebut. Kita harus sadari bahwa umur kita di dunia ini sangatlah singkat, Bapak Ibu sekalian. Bahkan sangat sedikit sekali yang umurnya melebihi daripada 70 tahun. Ya, jarang sekali yang umurnya sampai pada 80 tahun. Maka ini menjadi pengingat kepada kita. Umur yang pendek ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang terbaik kita untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya adalah pada bulan Ramadan, terlebih di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Ya. Bayangkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah siapkan dari 12 bulan, 1 bulan kita diperintahkan untuk fokus ibadah. Ya. 11 bulan mungkin kita sibuk dengan dunia, maka 1 bulannya hendaklah kita fokuskan dengan ibadah. Lebih kita kerucutkan lagi 10 terakhir daripada bulan Ramadan, mari kita manfaatkan dengan meraih pahala yang besar, ya, dengan melaksanakan ibadah i'tikaf di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Kenapa kita juga perlu ingatkan? Karena kita jangan sampai termasuk nanti orang-orang yang merugi. Siapa mereka yang merugi? Mereka yang nanti ketika sudah menghadap Allah, ya, barulah mereka menyesal. Minta dikembalikan ke dunia untuk apa? Untuk berusaha, ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah yang telah mereka sia-siakan ketika mereka hidup di dunia. Allah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni
la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya, hingga kata Allah, apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, barulah dia berkata, dia menyesal, dia mengatakan qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ya, untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku dapat melakukan amal soleh pada segala yang telah aku tinggalkan ketika di dunia. Nyesal. Ya, dan penyesalan itu baru dirasakan kapan? Ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bekal pahala yang dia bawa hanyalah sedikit. Maka ini pengingat awal bagi saya dan kita semua. Kita sama-sama mari perbanyak amal soleh untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan cara yang paling mudah, cara terbaik untuk memperbanyak amal soleh agar pahala kita dilipat gandakan adalah dengan fokus ibadah di bulan Ramadan, terlebih di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita betapa bersemangatnya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengisi 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan dengan berbagai macam ketaatan. Ya. Jadi Nabi mencontohkan kepada kita bagaimana Nabi sangat bersemangat ya untuk mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal baginda Nabi manusia terbaik di muka bumi ini, yang dosanya Allah ampuni yang lalu dan yang akan datang. Tapi Nabi mencontohkan sebagaimana diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Jadi Nabi semakin masuk 10 hari terakhir, semakin Nabi bersemangat dan bersungguh-sungguh. Ya, bahkan kata Ibunda Aisyah tercinta, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zara. Nabi kalau masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi mengencangkan sarungnya, ya. Dengan menjauhi para istrinya. Nabi fokus ibadah, tinggalkan dulu 10 hari urusan dunia. Wa ahya lailahu, kemudian Nabi menghidupkan malamnya dengan amal-amal saleh. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Nah, ini contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi, bagaimana semangatnya baginda Nabi ya di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin, untuk apa kita beriktikaf? Ya. Maka satu hal yang harus kita ingat, bahwa i'tikaf merupakan jalan dan cara termudah seseorang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi saya ulang, kenapa kita beriktikaf? Maka i'tikaf merupakan jalan dan cara termudah untuk kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Maka disinilah disyariatkan dan disunahkan kita untuk beriktikaf. Tujuannya adalah supaya kita mudah mendapatkan kesempatan besar untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu apa hukumnya? Maka Ibnul Munzir mengatakan para ulama sepakat bahwa i'tikaf itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, hukumnya apa? Sunnah. Kecuali seseorang mewajibkan pada dirinya bernadar untuk melaksanakan i'tikaf. Misal dia beriktikaf, kalau sekiranya ya saya sembuh dari penyakit saya, maka tahun ini saya mau i'tikaf di Masjidil Haram selama 10 hari. Maka nadarnya dia untuk beriktikaf menjadi wajib. Ya. Karena kita tahu bahwa nadar itu mewajibkan diri pada sesuatu yang awalnya hukumnya apa? Sunnah. Nah, maka i'tikaf itu sendiri adalah hukumnya apa? Sunnah. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Ya. Falamma kana al-'aam alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Ya. Namun pada tahun wafatnya beliau, barulah beliau beriktikaf selama 20 hari. Namun nanti akan kita jelaskan bahwa i'tikaf di bulan Ramadan ya adalah 10
hari terakhirnya saja. Ya, terakhirnya saja. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun dalil-dalil terkait itikaf banyak sekali. Ya, tadi disebutkan dan ceritakan oleh Ibunda Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu. Nabi biasa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebuah kebiasaan bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan Nabi beriktikaf. Maka kita harus mencontoh Nabi. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir, kita usahakan beriktikaf. Bahkan sampai Allah wafatkan, Nabi membiasakan i'tikaf. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'd. Kemudian kebaikan ini dilanjutkan rutinitasnya oleh istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Kemudian ya disebutkan juga oleh Abu Sa'id Al-Khudri di mana Nabi pernah mengatakan di antara hikmah beriktikaf, kata Nabi, inni i'takaftul asral awal altamisu hadhihi lailah. Aku pernah beriktikaf pada 10 hari Ramadan yang pertama. Tsumma a'takiful asral awsat. Kemudian aku beriktikaf di pertengahannya. Tsumma utitu faqila li innaha fil ashril awakhir. Kemudian ya didatangkan wahyu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, diberikan kabar bahwasannya malam Lailatul Qadar itu berada pada 10 hari terakhirnya. Maka kata Nabi, faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif. Siapa di antara kalian yang ingin beriktikaf, maka beriktikaflah. Ya, maksudnya beriktikaf di 10 hari terakhir. Jadi awalnya Nabi beriktikaf di awal, kemudian i'tikaf lagi di pertengahan, barulah Nabi beriktikaf di 10 hari terakhir. Kemudian dikabarkan kepada Nabi bahwa sejatinya Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir. Maka Nabi memfokuskan akhirnya di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, dan manusia pun mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, tujuan kita beriktikaf adalah supaya kita mudah bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, yang mana Allah sebutkan Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Di mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan Bapak-bapak sekalian, ya, 1000 bulan itu ya setara dengan 83 tahun 4 bulan. Kalau sekiranya selama kita hidup di dunia ini sekali saja kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka itu setara dengan ibadah kita 83 tahun 4 bulan. Padahal kita tidak pernah tahu ya umur kita sampai atau tidak sampai 80 tahun. Tapi ma'asyiral muslimin, berazamlah, bertekadlah kepada Allah, mudah-mudahan minimal ya sekali seumur hidup kita pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apalagi kalau setiap tahunnya, setiap Ramadan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian ya Rasulullah SAW juga bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga mengingatkan, kata Nabi, taharrau Lailatul Qadri fil witr. Carilah Lailatul Qadar di tanggal ganjil dari 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ya. Jadi Nabi semakin mengerucut lagi. Ramadan Lailatul Qadar berada di 10 hari terakhir dan pada malam-malam yang ganjil dari 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Karena sekali lagi yang sedang kita cari nanti adalah keutamaan malam Lailatul Qadar. Maka Allah sudah jelaskan tadi di dalam Al-Qur'an tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, bayangkan setara kita beribadah 83 tahun 4 bulan. Ini nikmat dari Allah. Kita hanya fokus 10 hari, tapi pahala yang akan kita dapatkan seakan-akan kita beribadah kepada Allah 83 tahun 4 bulan. Maka kita berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan di Ramadan ini kita semua bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, terlebih kita dapatkannya di tempat yang mulia, yaitu di Makkah Al-Mukarramah, di masjid yang paling mulia, yaitu Masjidil Haram. Kemudian ya, apa saja keutamaan Lailatul Qadar? Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah.
Ya, jadi malam yang penuh dengan kebaikan, ya, malam yang penuh dengan ketenangan dan keselamatan, malam yang dimuliakan oleh Allah karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Yang dimaksud malam diberkahi adalah pada malam Lailatul Qadar. Karena kita tahu Al-Qur'an diturunkan oleh Allah pertama kali, ya, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dari langit dunia kepada Nabi diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan keadaan. Tapi pertama kali Al-Quran diturunkan secara menyeluruh ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar. Makanya Allah menyebut malam Lailatul Qadar dengan Lailah Mubarakah. Ya, malam yang penuh dengan berkah. Maka siapa yang ingin mencari keberkahan, maka carilah pada malam Lailatul Qadar. Kemudian tadi kami sebutkan bahwa nilai amal soleh dilipat gandakan menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, setara dengan 83 tahun 4 bulan. Padahal umur kita di dunia belum tentu sampai ke 83 tahun. Maka masalah muslimin, fokus, dan fokuskan nanti kita 10 hari. Betul-betul kita tundukkan hati kita serahkan seluruh jiwa kita kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita meminta dengan sebaik-baik permintaan kepada Allah agar kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Ya, oleh karenanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan fal amal alladhi yaqa'u fiha khairun minal amali fi alfi syahr khaliyah minha. Amalan yang dilakukan ketika Lailatul Qadar lebih baik dari amalan selama 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Ya. Nah, kemudian ayat yang berbicara tentang Lailatul Qadar ini menunjukkan keutamaannya bersifat umum. Artinya apa? Ini diantara nikmat dan Allah. Lailatul Qadar ini bisa didapatkan oleh siapapun, kaum muslimin manapun, ya. Tidak hanya diberikan kepada orang-orang khusus dan tertentu, tidak, ya. Tapi Allah akan berikan kepada mereka yang punya hati harapan yang besar, ingin bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Maka niatkan dari sekarang bahwa kita semua berharap mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, ya, keutamaan malam Lailatul Qadar karena banyaknya malaikat yang turun bersama dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, innal malaikata tilkal lailah fil ardi aktsar min adadil hasa. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang turun di malam tersebut lebih banyak dari jumlah batu kerikil. Ya, bayangkan malaikat turun, apa yang mereka lakukan? Mereka mengucapkan salam, mereka mendoakan keselamatan untuk orang-orang yang beribadah pada malam tersebut. Bayangkan, yang mendoakan kita sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, yang dimaksud malaikat turun pada malam Lailatul Qadar taslimul malaikah Lailatul Qadri ala ahli masajid. Malaikat akan mendoakan keselamatan, keberkahan, ya, ketenangan ketika Lailatul Qadar untuk orang-orang yang beribadah di masjid sampai kapan? Hatta yatlu al-fajr. Sampai mereka beribadah sampai terbitnya fajar. Nah, baru kita masuk kepada pengertian i'tikaf. Ma'asyiral muslimin, setelah kita mengetahui keutamaan i'tikaf, maka kita masuk kepada makna i'tikaf. Jadi i'tikaf itu kalau secara bahasa adalah merutinkan sesuatu atau menjaga sesuatu. Ini kalau kita bicara secara bahasa. Namun yang akan kita jelaskan di sini adalah secara istilah. Ya, ada banyak definisi yang didefinisikan oleh para ulama tentang i'tikaf. Di antaranya adalah bahwa i'tikaf itu seseorang yang mengharuskan diri untuk berdiam di masjid. Jadi i'tikaf itu artinya berdiam di masjid. Apa yang dia lakukan di masjid? Dengan mengerjakan ibadah di dalamnya. Makanya mereka disebut mu'takifun atau akifun. Jadi i'tikaf itu sejatinya kita berdiam diri di masjid. Oleh karenanya, ya, para ulama yang lain mendefinisikan i'tikaf itu huwal iqamatu fil masjidi. Diam diri di masjid. Ya. Apa yang diniatkan? Biniyati taqarrubi ilallahi azza wa jalla. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah lailan kana au nahar.
baik di waktu malam ataupun siang. Jadi i'tikaf itu berarti apa? Mudahnya kita memahami, kita berdiam diri di masjid, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik waktu malam ataupun waktu siang. Kemudian juga di antara definisi i'tikaf yang bagus adalah luzumu masjid jamaah, berdiam diri di masjid umum yang diadakan padanya sholat berjamaah. Nah, dari definisi ini nanti, di antara persyaratan seorang i'tikaf harus i'tikafnya di masjid umum yang digunakan masyarakat untuk sholat berjamaah, bukan musola. Ya, biniyatin liibadatillahi fihi, dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Ya, siapa yang mengerjakannya? Min saksin maksus, orang yang melakukannya orang tertentu. Makanya nanti ada syarat-syarat siapa yang boleh beriktikaf, bisyurutin maksusah, syaratnya juga khusus, ala sifatin maksusah, tata cara sifatnya juga khusus, fi zamanin maksus, waktunya pun secara khusus. Ya, jadi i'tikaf itu ada caranya, ada kaifiyahnya. Makanya i'tikaf itu berdiam diri seorang di masjid, masjidnya harus digunakan di masjid umum yang digunakan untuk sholat berjamaah, niatnya untuk beribadah kepada Allah, orangnya khusus, syaratnya khusus, tata caranya khusus, waktunya pun khusus. Ya, ini berkaitan dengan i'tikaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara singkat, maka hikmah i'tikaf itu selain tadi kita sampaikan sebagai wasilah, sarana termudah seseorang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, juga di antara hikmah i'tikaf adalah bahwasanya orang yang beriktikaf betul-betul menyerahkan dirinya, ruhnya, hatinya, dan jasadnya secara totalitas untuk beribadah kepada Allah demi mencari ridhonya, demi menggapai kebahagiaan di surganya, demi terangkat derajatnya, menjauhkan diri dari semua kesibukan dunia. Nah, makanya nanti saya mengingatkan diri saya dan kita semua, i'tikaf itu bukan ajang untuk ngobrol, bukan ajang untuk gosip, bukan ajang untuk ya kita ngobrol ngalor ngidul yang isinya dunia. Kalau sesekali kita lagi capek, setelah capek baca Quran, kemudian kita ngobrol dengan samping kanan kiri kita boleh, ya. Tapi tidak selama i'tikaf habis waktunya untuk ngobrol, jangan. Ya, fokuskan untuk ibadah. Ya, capek baca Quran, tidur sebentar, bangun lagi, zikir kepada Allah, baca doa. Ya, boleh ngobrol, boleh. Tapi tentunya tidak menghabiskan seluruh waktu i'tikafnya untuk ngobrol. Ya, oleh karenanya tadi disebutkan bahwasannya hikmahnya adalah kita menjauhkan diri kita dari semua kesibukan dunia yang dapat menghalangi seorang hamba untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nanti di antara pembatalnya tidak boleh suami istri berhubungan badan, ya, dan lain sebagainya, keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan tertentu, ya. Karena memang tujuan daripada i'tikaf betul-betul kita totalitas beribadah kepada Allah. Makanya ada satu perkataan indah dari Rajab Allah, dia mengatakan pema'nal i'tikaf wa haqiqatu, makna i'tikaf dan hakikat daripada i'tikaf adalah qatlul alaik anil khalaik littisali bi khidmatil khaliq. Masya Allah. Jadi makna i'tikaf yang sebenarnya adalah kita memutuskan semua interaksi kita dengan makhluk demi menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta secara totalitas. Jadi itu makna i'tikaf yang sebenarnya. Betul-betul kita menjauhkan ya urusan-urusan dunia di dalam i'tikaf kita. Kemudian apa syaratnya? Tadi kita sebutkan bahwa i'tikaf itu ya ada syaratnya, orang-orangnya khusus dan syaratnya khusus. Yang pertama tentu adalah Islam. Ya, karena ibadah orang kafir tidak sah. Mau dia i'tikaf 1000 malam sekalipun tidak akan bermanfaat dan tidak bernilai pahala di sisi Allah, karena Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amal mereka, ya orang-orang kafir, ya sebanyak apapun amal soleh yang mereka lakukan, ya tidak akan bermanfaat bagi mereka kalau mereka nggak masuk Islam. Makanya kata Allah, lalu kami jadikan amal mereka bagaikan debu yang berterbangan. Ya, bahkan kata Allah, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka mempersekutukan Allah dan beriman sama Allah, maka lenyap seluruh amal yang mereka kerjakan.
Kemudian yang kedua, berakal. Kenapa? Karena orang yang tidak berakal atau hilang akalnya tidak disyariatkan beribadah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mumayyiz. Yang mumayyiz itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yaitu minimal 7 tahun. Yang mereka sudah memahami ibadah dengan yang mereka kerja. Ya, karena tidak sah etikaf anak kecil yang belum mumayyiz. Walaupun boleh sebagai bentuk pendidikan kita bawa, kita ajarkan untuk etikaf tidak masalah, sebagai daripada pendidikan. Ya, namun dia tentunya belum terbebani ya untuk melaksanakan etikaf karena belum mumayyiz. Adapun kalaupun dia melaksanakan ikut i'tikaf di bawah umur 7 tahun dan masalah mudah-mudahan itu menjadi nilai pahala. Kemudian syarat yang keempat ya dibarengi dengan niat. Ya niat i'tikaf. Ya karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu bergantung pada niat. Nah, makanya nanti akan kita jelaskan. Niat i'tikaf itu boleh kita dari awal niat ya Allah saya mau niat selama 10 hari. Ya, kalau memang betul-betul kita siap, saya niat 10 hari tidak akan keluar masjid misalkan. Atau memang dari awal sudah sampaikan ya Allah saya niat ya, namun misalkan kalau bapak-bapak di rumah kerja ya saya mungkin akan i'tikafnya dari mulai ba'da maghrib sampai subuh ya. Kalau kita insya Allah nanti di Masjidil Haram bisa i'tikaf ya lebih full lagi. Walaupun mungkin misalkan paginya pulang dulu ke hotel istirahat ya, ada yang seperti itu karena kondisi fisiknya. Ada yang memang bertahan bisa 10 hari, silahkan diniatkan dari awal. Ya, ada yang niatkan memang ya Allah saya i'tikaf ya dari ba'da duhur misalkan sampai subuh lagi. Adapun subuh sampai siang saya mau istirahat, silahkan diniatkan dari awal. Yang penting apa? Niat kita beriktikaf. Kemudian i'tikaf harus dilakukan di masjid. Berdasarkan firman Allah wa antum aqifuna fil masajid. Dan kalian beriktikaf di masjid. Nah, tadi yang kita sampaikan bahwa masjid yang digunakan adalah masjid umum yang biasa dilakukan padanya sholat berjamaah. Dan ini masjid khusus syarat bagi laki-laki. Kenapa? Karena sebab sholat berjamaah, ya walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun pendapat yang rajih, ya pendapat yang kuat adalah bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Maka apabila sholat berjamaah itu hukumnya wajib, maka baiknya seorang tidak keluar dari masjid tempat di mana mereka melaksanakan sholat berjamaah. Maka ini dipersyaratkan ya bahwa masjid yang boleh digunakan untuk i'tikaf adalah masjid yang biasa digunakan sholat berjamaah, bukan musola. Ya, nanti sebagian ulama mempersyaratkan lagi harus masjid yang biasa digunakan sholat Jumat. Supaya apa? Supaya dia tidak keluar masuk. Ketika datang waktu sholat Jumat langsung tetap ada di masjid. Namun wallahu taala alam pendapat yang kuat ya tidak harus masjid yang digunakan sholat Jumat. Yang penting sholat masjid tersebut masjid umum yang digunakan untuk sholat berjamaah. Namun akan lebih afdol lagi ketika beriktikafnya di masjid yang dipakai sholat berjamaah juga dipakai sholat Jumat. Berarti apa? Ya, musola rumah itu tidak bisa dipakai i'tikaf. Ya, tidak dipakai untuk i'tikaf. Adapun bagi wanita boleh beriktikaf di masjid yang tidak dilakukan padanya sholat berjamaah. Nah, ini baru untuk wanita. Tapi untuk laki-laki tadi tidak bisa. Ya, karena wanita tidak wajib sholat berjamaah. Tetapi dengan syarat itu adalah masjid umum. Misalkan musola, tapi musolanya bukan musola dalam rumah. Musolanya musola di masjid. Itu boleh digunakan untuk para wanita. Dan syarat wanita boleh beriktikaf adalah harus mendapatkan izin. Ya, harus izin dari suami atau wali. Ya, dan dia aman dari fitnah. Ya, aman dari godaan antara laki-laki dan wanita dan aman dari mudarat yang dapat menimbulkan prasangka buruk dan pembicaraan yang tidak baik. Adapun nanti kita di haram, insya Allah dipisah. Ya, tempat kita yang laki-laki nanti agak depan, yang perempuan persis di belakang kita itu di second mizan. Ya, setiap tahun kita biasa beriktikaf di sana sehingga tempat laki-laki dan wanita itu terpisah. Ya, demikian pula orang diberikan keringanan untuk tidak sholat berjamaah seperti karena sakit, maka boleh baginya beriktikaf di masjid umum yang mana saja walau tidak diadakan sholat berjamaah. Adapun musola khusus wanita di rumah, di sekolah, di kantor yang tidak dikategorikan sebagai masjid, maka ini tidak bisa digunakan untuk beriktikaf. Kecuali nanti para wanita yang misalkan haid,
Ya, tidak bisa i'tikaf di masjid, tidak juga bisa i'tikaf di musola, maka mereka boleh beriktikaf di rumahnya. Dan nanti para ulama mengatakan bahwasannya seorang yang haid pun punya peluang untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah kepada Allah. Ya, selain sholat, ya bisa dia baca Quran dari handphone misalkan, baca Quran dari hafalannya, berzikir kepada Allah, pun mereka bisa mendapatkan keutamaan. Dan nanti di akhir pembahasan saya akan tambahkan terkait dengan boleh atau tidak wanita beriktikaf dalam keadaan haid atau junub. Ya, nanti akan saya tambahkan pendapat ulama tentang hal tersebut. Adapun persyaratan hanya di 3 masjid, yaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, maka ini hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, tidak harus hanya di Masjid Haram, tidak hanya harus di Masjid Aqsa, tidak hanya harus di Masjid Nabawi. Boleh di masjid yang lainnya, selama masjid umum yang digunakan untuk sholat berjamaah, dan lebih afdol lagi dipakai untuk sholat apa? Jumat. Nah, kemudian hukum i'tikaf tadi kita sudah sebutkan, ya, bahwa hukum i'tikaf ini hukumnya apa? Sunnah, kecuali seorang bernadar. Saya tahun ini harus i'tikaf di Masjid Haram, maka itu jadi wajib. Berdasarkan firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kalian bercampur dengan istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Juga berdasarkan hadis Aisyah yang tadi sudah kita sebutkan, setelah Nabi wafat dilanjutkan iktikaf ini oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktunya, waktu iktikaf adalah 10 hari terakhir Ramadan. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan. Ya, dan tidak ada satu riwayat pun anjuran beriktikaf di selain 10 hari terakhir Ramadan. Tidak di awal, juga di pertengahan. Yang disunahkan adalah hanya di akhir daripada bulan Ramadan. Ya, tidak pula di bulan yang lain. Saat saya beriktikaf di bulan Rajab, saya beriktikaf di bulan Sya'ban. Ya, iktikaf hanya ada di bulan Ramadan dan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, kecuali tadi karena qada atau nazar. Kalau nadar maka boleh di bulan apapun ya dia bernadar. Walaupun kita tahu hukum nadar itu sendiri hukum asalnya adalah makruh. Apabila karena dia ingin mendapatkan sesuatu tadi. Kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan beriktikaf. Kalau saya begini, baru saya akan iktikaf. Kalau saya begini, baru iktikaf. Ini dimakruhkan oleh para ulama. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, batas minimal seorang iktikaf. Maka sejatinya tidak ada batasan waktu minimal dan maksimal. Dipersyaratkan sahnya iktikaf seseorang. Ya. Tentu yang paling afdal adalah 10 hari dan malam terakhir di bulan Ramadan. Namun andaikan ada seseorang berhalangan, tidak bisa iktikaf full, maka tidak mengapa dia beriktikaf sesuai dengan kemampuannya. Misal, kita anggaplah tidak iktikaf nanti di Haram. Ketika kita posisinya di Indonesia, Bapak kerja misal pagi sampai sore, maka baru bisa iktikaf dari ba'da maghrib sampai subuh. Itu dibolehkan. Ya, bahkan hanya saja seperti itu. Kata Syekh bin Baz rahimahullah beliau mengatakan was-shawabu fil i'tikafi annahu la hadda li aktsarihi wa la li aqall. Pendapat yang benar dalam masalah i'tikaf tidak ada batasan waktu maksimal dan juga minimal. Ya. Andai seorang itu beriktikaf di masjid walaupun hanya sesaat, maka itu dianggap i'tikaf. Ya. Walau dakhala al-masjid wa nawal i'tikaf sa'atan aw sa'ataini fa huwa i'tikaf. Kalau ada orang masuk masjid hanya beriktikaf ya 1-2 jam saja, maka ini pun dianggap sudah beriktikaf. Jadi iktikaf itu tidak harus 24 jam full. Ya, tidak harus 24 jam full. Kemudian waktu yang terbaik mulainya iktikaf dan akhir iktikaf. Di sini ada beberapa pendapat ma'asyiral muslimin. Pendapat pertama bahwa iktikaf dimulai tanggal 21 Ramadan. Ya. 21 Ramadan dan masuk masjidnya sebelum terbenam matahari di tanggal 20 Ramadannya. Misalkan kita sekarang berpuasa di tanggal 20 Ramadan. Ya. Maka kita masuk ke masjidnya sebelum terbenam matahari. Ya. Supaya apa? Kita masuk setelah terbenamnya matahari. Karena penanggalan Hijriah itu dimulai 1 Hijriah, ya, dihitung tanggal 1 Hijriah ketika terbenamnya matahari. Jadi ini pendapat pertama. Masuknya tanggal 21 Ramadan, ya, yaitu ketika tanggal 20 Ramadan matahari terbenam, kita sudah mulai beriktikaf di masjid, ya. Karena berarti kita sudah masuk tanggal 21 Ramadan.
Dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, di mana mereka menyebutkan bahwa masuknya dan mulainya i'tikaf di 21 Ramadan. Ya, jadi tanggal 20-nya sebelum matahari terbenam kita sudah mulai beriktikaf. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendapat kedua, mulainya i'tikaf ba'da subuh tanggal 21 Ramadan. Jadi berarti kita baru mulai masuk pas subuh 21. Ya. Berdasarkan dengan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala karena Rasulullah idza arada an ya'takifa shallal fajr tsumma dakhala mu'takafah. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila ingin beriktikaf, Nabi masuk pada waktu subuh. Kemudian beliau masuk ke tempat iktikafnya. Namun para ulama mengatakan, ya, ini adalah pendapat yang lemah. Kenapa? Karena hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa beliau baru memulai iktikafnya setelah subuh, tapi beliau baru masuk ke tempat iktikaf, ya, yaitu kemahnya yang itu pada 21 Ramadan sebelum terbenamnya matahari. Ya, Wallahu ta'ala alam, itu adalah pendapat yang kuatnya. Kemudian, kapan waktu akhir i'tikaf? Maka mayoritas ulama berpendapat adalah terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Ya, jadi kalau bahasa kita sebelum pas malam takbirannya. Ya, ba'da maghrib Ramadan terakhir, malamnya takbiran. Nah, itu malam kita selesai i'tikaf, dan kita biasa setiap tahunnya nanti kita nunggu sampai ada pengumuman atau kita melihat ada apa lampu hijau. Kalau sudah ada lampu hijau berarti apa? Besoknya kita Idul Fitri. Nah, maka kita biasanya sudah berakhir keluar dari masjid itu ba'da kita berbuka. Ya, setelah terbenamnya matahari. Ya, namun sebagian ulama berpendapat yang aktual ada keluarnya bersamaan dengan waktu menuju Idul Fitri. Ya, boleh bapak-bapak, karena biasanya kita di haram nanti itu padatnya luar biasa. Ketika Idul Fitri itu kita malamnya kita misalkan pulang ke hotel, biasanya jam 2 kita udah balik lagi ke masjid. Karena kalau kita berangkat jam 3 saja, jam 4 saja udah nggak dapat tempat di masjid haram. Kita bisa sholatnya itu di luar biasanya. Nah, biasanya kita jam 2, jam 3 udah masuk lagi di masjid haram. Ada yang mengatakan, ada sebagian jamaah yang saya nggak pulang lagi ke hotel. Saya mau nunggu sampai subuh, sampai sholat Idul Fitri baru saya keluar. Itu juga boleh. Nah, kemudian kita masuk kepada pembatal-pembatalnya. Pembatal pertama adalah keluar masjid dengan sengaja tanpa keperluan. Ya, artinya nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan, dia keluar masjid, maka ini batal i'tikafnya. Ya, berdasarkan hadis Aisyah, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Dahulu Nabi tidak masuk ke rumah ketika i'tikaf kecuali karena hajat sebagai manusia. Buang air besar, mau buka, mau sahur, ya, mau mandi, itu boleh kita keluar karena ada hajat. Tapi keluar tanpa ada keperluan, maka ini dapat membatalkan i'tikafnya. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hazm, ulama sepakat bahwa yang keluar dari tempat i'tikafnya di masjid tanpa ada hajat dan tanpa ada alasan darurat, ya, bukan pula karena sebuah kebaikan yang diperintahkan atau disunahkan, maka i'tikafnya telah batal. Kemudian yang kedua, ya, sebelum kita bahas pembatal yang kedua, ada satu faedah penting, ya, secara singkat saja, bahwa pensyaratan niat ketika i'tikaf itu ada 3 macam. Ketika kita akan keluar dari masjid. 1, keluar yang dibolehkan dengan persyaratan dan tanpa persyaratan niat. Yaitu tadi, keluar karena untuk melakukan sesuatu yang memang menjadi hajat kita. Buang hajat, sakit, wudu, ya, mandi wajib. Misalnya kita ke hotel dulu karena kita sakit atau badan gak enak, itu boleh. Dan itu boleh dipersyaratkan, boleh tanpa bersyarat. Ya, maka saya mengingatkan juga dari awal kalau bisa, ya, kita meniat, ya Allah, saya mau i'tikaf, tapi saya tidak i'tikaf full 24 jam selama 10 hari. Ada waktu-waktu di mana saya mungkin akan keluar. Niatkan dari awal. Ya, itu boleh dipersyaratkan dan juga tidak dipersyaratkan kalau itu menjadi sebuah hajat kebiasaan. Yang kedua, keluar yang tidak dibolehkan kecuali dengan melakukan persyaratan niat sejak awal. Nah, ini yang ingin saya garis bawah. Ya, contoh misalkan ya, kalau kita i'tikafnya di rumah, kita tahu bahwa
ayah kita, ibu kita sakit. Kita sudah niat dari awal, ya Allah, saya iktikafnya tidak full selama 10 hari 24 jam. Kenapa? Karena saya harus nengok ibu saya harus nengok bapak saya akan keluar. Nah, ini dipersyaratkan di awal, ya. Seperti tadi, mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang tua, mengantarkan jenazah, ya. Nah, keluar yang seperti ini maka hendaklah dipersyaratkan, ya, persyaratkan. Adapun kalau keadaan darurat maka tentu tidak perlu dipersyaratkan. Ya, karena kita nggak tahu kalau orang meninggal tiba-tiba, kita nggak tahu orang meninggal kapan. Ya, jangan sampai ada sebuah pikiran saya sedang iktikaf. Padahal tetangganya meninggal, dia bilang saya nggak mau keluar dari masjid, saya sedang iktikaf. Padahal tetangganya perlu ada yang mengkafani, perlu ada yang memandikan. Maka keluar seperti ini ada keluar yang darurat. Boleh. Dan itu tidak membatalkan iktikaf. Kemudian yang ketiga, keluar yang tidak dibolehkan sama sekali, apakah dengan persyaratan atau tanpa persyaratannya. Yaitu jika dilakukan, maka batal iktikafnya seperti niat keluar untuk jual beli di pasar, berhubungan suami istri. Maka yang seperti ini tidak boleh dengan atau tanpa persyaratan dalam niat. Ya, kecuali dari awal memang dia seorang pedagang yang memang ya bisanya iktikaf dari ba'da maghrib sampai subuh saja, itu tidak masalah. Makanya dipersyaratkan dari awal. Tapi ya tiba-tiba dia keluar hanya untuk berdagang tanpa diniatkan dari awal, maka ini dapat membatalkan iktikafnya. Apalagi dia keluar untuk berhubungan badan dengan istrinya, maka iktikafnya adalah batal. Kemudian syarat yang kelima, i'tikaf itu dilakukan di masjid. Sebagaimana tadi kita sampaikan, wa antum akifuna fil masajid. Kemudian pembatal yang besar itu adalah berhubungan suami istri. Ya. Jadi fokuskan 10 hari ini, ya jauhi ya untuk berhubungan. Ustadz, kalau pegangan tangan boleh, boleh. Ya. Apalagi mungkin Bapak Ibu biasanya ya sering saya dapati selama i'tikaf nanti, karena di depan posisi bapak-bapak, di belakang ibu, subuh itu mungkin mau tawaf sunnah, ya tawaf bareng pegangan tangan itu boleh, ya itu boleh. Yang tak boleh adalah berhubungan badan, itu tidak boleh. Sebagaimana Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kemudian apa saja yang mubah boleh dilakukan selama i'tikaf? Satu, tadi keluar masjid untuk menunaikan hajat, baik secara tabiat maupun secara syariat. Keluar buat hajat, apalagi nanti kita posisinya di second mezanin, kita turun ke bawah, ya karena di lantai atas itu tidak ada WC, hanya tempat wudhu, jadi kita harus turun ke bawah, ya walaupun itu masih dalam masjid karena dalam pelataran, ya boleh kita keluar, atau keluar mencari makan dan minum kalau misalkan tidak tersedia di masjid. Alhamdulillah, selama kita i'tikaf akan dilayani oleh tim buka dan sahur insya Allah di dalam masjid. Alhamdulillah, selama beberapa tahun kita beriktikaf, walillahilham, kita makan dan sahur itu sudah ada yang membawa. Kecuali mungkin Ustaz, saya pengen suasana baru, pengen beli yang lain, silahkan. Boleh keluar dan itu tidak batal. Keluar untuk berwudu atau mandi wajib, ini juga tidak membatalkan. Keluar untuk sholat Jumat tadi ya, ketika misalkan dia sholatnya, masjidnya itu tidak mengadakan sholat Jumat, maka ini pun tidak membatalkan. Keluar untuk bersaksi apabila diwajibkan atasnya, ya keluar karena mengkhawatirkan suatu fitnah yang mengancam dirinya, ya misalkan ada kabar ya ada perampokan di rumahnya, maka boleh dia pulang ke rumahnya, ya keluar untuk melakukan sesuatu yang wajib atau meninggalkan yang haram, ya sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah, karena Nabi SAW idza takafa yudni ilayya ra'sahu. Nabi dahulu ketika beriktikaf, Nabi mendekatkan kepalanya kepada keluar dari tempat i'tikafnya. Kemudian apa? Aisyah menyisirkan ya rambut Nabi SAW, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatan. Nabi enggak keluar ke rumahnya kecuali karena kebutuhan sebagai manusia, tadi buang air dan sebagainya. Yang kedua yang mubah, ya boleh melazimi suatu tempat di masjid untuk beriktikaf dan boleh membuat kemah. Ya ini kalau kita posisinya mungkin di masjid di Indonesia, tapi kalau di haram kita nggak perlu pakai buat tenda, ya karena sudah ada tempat iktikafnya. Ya insya Allah nanti tadi yang ikhwan di depan, ibu-ibu di belakang, insya Allah taala. Kemudian selama iktikaf boleh dikunjungi oleh keluarga, boleh berbicara dengan mereka, bahkan boleh mengantar kembali pulang apabila dibutuhkan. Ya misalkan ya kalau kita di masjid nggak pulang-pulang selama 5 hari, istri kangen datang ke masjid ngajak ngobrol boleh, ya bahkan ngantarkan istrinya dulu pulang ke rumah itu juga
boleh dan itu tidak membatalkan i'tikaf. Kemudian boleh makan dan minum di masjid, tentunya dengan tetap menjaga kebersihan. Ya, nanti kemudian juga kita insya Allah makan sahur dan juga berbukanya insya Allah di masjid selama i'tikaf, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran insya Allah taala. Ya. Kemudian disunahkan bagi yang beriktikaf untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak sholat sunnah, baca Quran, baca doa, berzikir, istighfar, taubat, dan ibadah-ibadah yang. Dan tadi saya sampaikan bahwa hindari banyak ngobrol. Kadang ini memang jadi ujian tersendiri ya, apalagi kita ketemu dengan kawan yang mungkin selama ini iktikaf bareng sudah lama nggak ketemu, atau mungkin kita ketemu kawan baru, obrol bisnis dan lain sebagainya. Boleh sebetulnya, tapi hindari sebisa mungkin tidak terlalu banyak. Bolehlah ngobrol sesekali, mungkin setengah jam, 1 jam, ya. Habis itu fokus lagi baca Quran, fokus lagi kita berzikir kepada Allah, ya, capek sedikit kita istirahat dan lain sebagainya, ya, itu tidak masalah. Dan juga boleh kita mendengarkan kajian, dan insya Allah selama di sana kita akan juga ada kajian selama 3 kali, ya, ba'da subuh, ba'da duhur, dan menjelang berbuka insya Allah. Dan itu durasinya hanya paling lama 1 jam kurang, ya. Nanti sisanya berzikir lagi, doa lagi sama Allah, ya. Fokuskan untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan malam Lailatul Qadar terjadi? Rasulullah SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadar fil asyil awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Ya, 10 malam terakhir, terutama di malam-malam yang ganjil. Nah, ada 2 cara penghitungannya, bisa dihitung dari tadi 21, 23, 25, 27, 29. Atau dihitung dari belakang. 9, 7, 5, 3, 1. Ya, dari malam-malam tersisa, ya. Dan insya Allah tentu ini hal yang mudah untuk kita lakukan karena kita nanti akan berbarengan di sana, kita bisa hitung ini malam keberapa, malam keberapa. Kemudian tanda-tanda Lailatul Qadar, yang pertama, matahari terbit di pagi harinya tidak menyilaukan, ya, sebagaimana dikatakan kepada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala an, ya, di mana beliau radhiyallahu taala an, ya, pernah ditanya, dengan apa engkau mengetahui malam Lailatul Qadar? Beliau berkata, dengan tanda yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya anna syamsa tatlu'u subhata sobihatiha katoshti la syu'a'a laha. Beliau mengabarkan kepada kami bahwa matahari terbit di pagi harinya seperti baskom, tidak memiliki cahaya yang menyilaukan. Ya, jadi malam paginya itu matahari bersinar, tidak terlalu silau. Ya, malamnya jernih dengan bulan yang bercahaya. Ya, annaha lailatun, ya, bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang jernih, bulannya lagi bercahaya. Wahiyya sakinah, malamnya tenang, tidak terlalu terik, ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya, ini diantara tanda-tanda Lailatul Qadar. Kemudian, ya, Lailatul Qadar akan terus terjadi sampai hari kiamat. Ya, terus akan terjadi, dan pendapat yang paling sahih bahwasanya waktunya akan berubah-ubah setiap tahunnya, ya. Dan diantara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita perbanyak apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun afwa, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini diantara doa yang kita baca, ya, ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan juga di malam ganjil kita perbanyak membaca doa tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan fikih i'tikaf. Nah, sebelum saya tutup, tadi saya sampaikan bahwa pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, Ustaz, bagaimana hukum wanita yang haid, ya, ataupun wanita yang nifas, ataupun wanita yang junub, atau laki-laki yang junub, bolehkah dia beriktikaf di masjid atau tidak? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan hukumnya haram, tidak sah wanita haid itu beriktikaf di masjid. Ya, ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya wanita haid itu boleh beriktikaf dan hukumnya sah. Ini adalah pendapat
madhab Zahiriyah. Dan juga madhab ini atau pendapat ini dipilih oleh Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahu hafizahullahu taala. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa para ulama bisa berselisih tentang bolehkah wanita haid itu beriktikaf atau tidak? Dikarenakan ada dua sebab, ya. Kembali kepada dua sebab. Apa kembali kepada dua sebab? Yang pertama, para ulama mempersyaratkan orang boleh iktikaf kalau mereka puasa. Sedangkan wanita haid tidak berpuasa. Makanya mereka mengatakan, kata jumhur ulama, wanita haid tidak boleh iktikaf karena syarat iktikaf itu mereka harus berpuasa. Ya. Yang kedua, permasalahannya adalah tentang hukum boleh atau tidak wanita berdiam diri di masjid bagi yang haid. Ya, jumhur mengatakan tidak boleh. Makanya tidak boleh wanita beriktikaf di masjid dalam keadaan haid. Lalu pendapat mana yang kuat? Wallahu ta'ala alam. Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama bahwa wanita yang haid tidak boleh beriktikaf di masjid. Lalu bagaimana Ustaz kalau wanita yang haid ingin dapat malam Lailatul Qadar, apakah masih bisa? Masih sangat bisa. Dengan cara apa? Kalau dia misalkan i'tikafnya di rumah, boleh i'tikaf di rumah. Kalau kita mungkin i'tikafnya ibu-ibu nanti yang haid di hotel. Ya, i'tikafnya di mana? Di hotel. Apakah bisa mendapatkan? Bisa. Ibu bangun malam, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, ya tanpa sholat tentunya, karena wanita haid tidak boleh sholat. Ya. Dan masih ada sangat kemungkinan, apalagi ibu-ibu i'tikafnya di hotel yang masih masuk tanah haram. Ya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah juga merasa ya Allah, kok saya nggak bisa i'tikaf di Masjidil Haram. Ya, tidak usah berkecil hati, karena itu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau cara yang lain, sekiranya bisa diakali, misal, ya, sebelum i'tikaf ibu-ibu minum obat penghalang haid. Itu boleh dilakukan dengan syarat tidak memudaratkan kesehatan ibu-ibu. Harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Kalau kata dokter aman, silahkan konsumsi. Tapi kalau kata dokter ini buat haid jadi nggak teratur, ini buat membahayakan, maka jangan dikonsumsi. Silahkan konsultasikan kepada dokter. Atau caranya adalah tetap i'tikaf dari awal kalau memang dalam keadaan suci. Namun kalau sekiranya pertengahan i'tikaf qadarullah wa masyafa'al itu haid, maka silahkan kembali ke hotel. I'tikaf di hotel itu jauh lebih aman insyaallah ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti insya Allah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Wallahu sallallahu ala nabiyina Muhammad. Baik, Ustadz, syukron, jazakallah khairan untuk penjelasan dari Ustadz Riza Afrizal. Semoga Bapak Ibu tetap semangat menyimak. Alhamdulillah sampai saat ini audiens atau partisipan sudah 86. Baik, untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau langsung di kolom chat, silakan. Yang mau langsung open mic juga silakan atau raise hand. Tapi karena di kolom chat sudah ada beberapa, saya dahulukan yang di kolom chat terlebih dahulu. Pertanyaan pertama dari Ibu Wiwin. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, sebagai istri lebih utama mana saya terus-menerus iktikaf di masjid atau saya ba'da suruk kembali ke hotel untuk masak untuk suami dan menjelang ke zuhur saya kembali ke masjid sampai besok suruk lagi. Walaupun suami ridho seandainya saya tidak menyiapkan iftar untuk suami, lebih utama yang mana Ustadz? Fadol Ustadz. Hai, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu Wiwin. Ya, terkait pertanyaan yang ditanyakan, maka yang pertama yang harus kita pahami bahwa kalau sekiranya ini anggaplah terjadi bukan di Mekah, ya, ketika masalah di rumah, ya, di rumah, maka kewajiban utama seorang istri adalah melayani suami. Adapun i'tikaf itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, hukumnya apa? Sunnah. Maka ketaatan kita kepada suami harus kita dahulukan. Ya, makanya Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiru ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau sekiranya, ya,
boleh seseorang itu sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Tapi karena tidak boleh, ya seorang sujud kepada manusia yang lain. Maka yang terbaik adalah dahulukan ketaatan ibu kepada suami. Nah, namun kalau sekiranya keadaan ini berada di haram, ya Ustaz, mana yang terbaik? Apakah saya tetap fokus di masjid atau saya kembali ke hotel untuk menyiapkan makan atau menyiapkan iftar untuk suami? Ya, maka yang pertama ingin saya sampaikan, iftar dan juga sahur insya Allah sudah ada tim yang akan melayani. Jadi ibu bisa fokus sebetulnya. Kecuali memang suami meminta, pokoknya saya setiap buka puasa pengen menunya kamu yang memasakkan. Misalnya. Ya, maka mana yang terbaik? Silakan ibu pulang ke hotel, masak dulu, menyiapkan untuk suami, ya, maka itu lebih baik, ya, sehingga ibu bisa dapat dua pahala, pahala i'tikaf tetap jalan, pahala melayani suami juga tetap dapat. Namun kalau di sini suami sudah ridho, suami tidak perlu, suami ridho kalau saya tidak menyiapkan iftar, maka ibu bisa lebih fokus, ya, ibu bisa lebih fokus berada di masjid. Kalaupun itu dilakukan dua-duanya, maka insya Allah itu pun dua-duanya bermanfaat dan berpahala insya Allah. Barakallahu. Baik, syukron Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan Ibu Wiwin terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Rosandi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya beriktikaf di masjid yang statusnya non-wakaf? Jazakallahu khairan. Silakan. Fadil Ustadz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Pak Rosandi atas pertanyaannya. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, di antara syarat seseorang boleh beriktikaf, ya, pendapat yang paling kuat adalah di masjid umum. Artinya masjid yang dipakai oleh masyarakat untuk sholat berjamaah. Dan lebih afdol lagi, masjidnya masjid umum dipakai oleh masyarakat, sholat berjamaah dan sholat Jumat. Maka mau dia statusnya wakaf atau non-wakaf, selama masjidnya itu umum, bukan masjid pribadi, dipakai untuk masyarakat umum, dan dipakai untuk berjamaah, dan juga lebih afdolnya dipakai untuk sholat Jumat, maka itu bisa digunakan. Walaupun mungkin bukan wakaf statusnya, ya, maka itu boleh digunakan. Wallahu taala. Baik, syukron Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan Bapak Rosandi terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Yuniarti. Afwan Ustadz, kalau misalnya kita ke masjid ketika sholat zuhur dan tetap di masjid sampai besoknya, habis suruk pulang ke hotel untuk istirahat, tidur, dan mandi. Dan kemudian mau zuhur ke masjid lagi sampai suruk, pulang ke hotel lagi dan begitu seterusnya di 10 hari akhir. Apakah statusnya selama 10 hari itu iktikaf atau statusnya iktikaf sehari-sehari karena hari pulang ke hotel untuk istirahat dan mandi. Mohon penjelasannya. Fadol Ustaz. Baik, baik. Terima kasih Bu Yuniarti atas pertanyaannya. Terkait pertanyaan yang Ibu tanyakan, ya yang pertama tentu hal tersebut boleh dilakukan. Dan itu bagian daripada hajat. Ya, Ibu balik ke hotel untuk mandi, untuk istirahat, karena tentu fisik setiap kita itu berbeda-beda. Bahkan apa namanya, tidak sedikit di antara jamaah kita yang memang eh, tadi memanfaatkan waktu setelah syuruk pulang ke hotel untuk istirahat terlebih dahulu, untuk mandi, nanti menjelang zuhur atau pada zuhur dia datang lagi ke hotel, dan itu tidak masalah, yaitu tidak masalah, dan insya Allah itu dihitung sebagai etika. Namun memang baiknya diniatkan dari awal. Kalau memang ibu atau bapak akan etikaf dengan model seperti itu, maka baiknya diniatkan dari awal di dalam hati, tentunya ya, diniatkan di dalam hati bahwa saya akan etikaf, namun misalkan setiap pagi saya akan keluar untuk istirahat dulu. Karena kan Bapak Ibu, setiap kita berbeda-beda ya kekuatan kesehatannya. Ada orang yang mungkin 24 jam tidur di lantai, ya walaupun mungkin pakai sejadah, pakai karpet, ya. Ada yang kuat, biasa saja. Ada orang nggak kuat, mampu untuk tidur seperti itu. Ya, maka silahkan dari awal niatkan, ya. Saya akan berniat, insya Allah, dengan seperti tadi, setiap pagi saya akan pulang dulu, tidur, istirahat, nanti mandi,
Ya, menjelang duhur saya akan kembali lagi ke masjid, i'tikaf lagi dari pada duhur sampai waktu subuh atau waktu syuruk, maka itu boleh dilakukan. Ya, apakah itu statusnya i'tikaf sehari ya karena setiap hari pulang ke hotel atau bagaimana? Ya, hitung aja itu sebagai i'tikaf 10 hari. Namun dengan tadi modelnya kita akan pulang ke hotel di setiap ba'da syuruk misalkan. Ya, tinggal kita niatkan di dalam hati saja. Ya, dan itu insya Allah tidak masalah. Ya, sesuai dengan kemampuan kita insya Allah. Nah, Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. dan itu sedikit saya tambahkan, dan itu Oh, baik. statusnya itikaf 10 hari. Hanya saja itikafnya apa? Tidak apa? Tidak full, istilahnya 24 jam 10 hari. Ya, dan tetap itu statusnya 10 hari. Nah, Baik, Ustadz. Pertanyaan berikutnya ini dari Bu Yuniarti lagi, lanjutannya. Oh ya Ustadz, untuk area Masjidil Haram di mana saja bisa dikatakan iktikaf. Misalnya, qadarullah kebagian hanya di pelataran halaman masjid saja. Berdiam diri di situ hingga keesokan harinya, apakah itu dikategorikan sebagai iktikaf? Fadil Ustadz. baik. Barakallahu fiik. Nah, terima kasih Ibu Yuniarti ya atas pertanyaannya. Terkait dengan batasan masjid, memang di sini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi sebelum kita bicara tentang Masjidil Haram terlebih dahulu, maka para ulama menjelaskan batasan masjid itu seperti apa. Ya, misalkan apakah halaman masjid termasuk masjid? Sehingga ketika misalkan orang iktikaf di halaman masjid menggunakan tenda, apakah itu sah iktikafnya atau tidak? Maka wallahu taala alam ya, eh, pendapat yang saya kuatkan bahwa sebuah masjid dikatakan masjid selama dia dikategorikan masih area masjid. Contoh, masjid, halaman masjid itu masih termasuk ke dalam area masjid. Pelataran masjid itu masih ke dalam masjid. Maka boleh seseorang misalkan i'tikaf kalau di masjid di Indonesia misalkan di halaman masjid menggunakan tenda boleh. Dan itu masih bagian daripada masjid. Ya, termasuk Masjidil Haram. Pelataran Masjidil Haram itu termasuk bagian daripada masjid. Ya. Nah, kan kalau kita pergi ke Masjidil Haram itu pelatarannya jelas, ya, batasannya itu jelas. Ya. Nah, misalkan pelataran, kemudian misalkan depannya itu ada masjid, ada hotel Darut Tauhid, itu sudah masuk masjid. Tapi pelatarannya itu bisa kita lihat, ya. Uh, Misalkan apa setelah atau sebelum WC 3, 4, 5 berikutnya itu masih pelataran masjid dan kita boleh beriktikaf di sana. Jadi uh, selama itu dikatakan masih area masjid, maka itu kita sah iktikaf di situ. Ya, iktikaf di situ. Nah, wallahu taala. Baik, Ustadz. Syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan Ibu Juniarti terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ida. Ustadz, apakah niat iktikaf itu harus dilafazkan seperti yang Ustadz ucapkan tadi? Apakah boleh dalam hati saja? Fadul Ustadz. Baik. Baik, terkait dengan niat, ya, Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dan para ulama mengatakan mahallun niyah fil qalb. Ya, tempatnya niat itu di dalam hati. Jadi tidak perlu dilafalkan, ya cukup di dalam hati. Ya, saya tadi melafalkan karena memberikan contoh. Ya, perlu cukup di dalam hati Allah. Saya mau niat i'tikaf selama 10 hari, tapi misalkan dengan tadi saya pulang setiap paginya untuk mandi dan kebutuhan yang lain akan kembali. Ya, kita persyaratkan dari awal, ya maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Jadi niat cukup di dalam hati dan tidak perlu dilafalkan. Nah, Baik, syukron Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan Ibu Ida terjawab dengan baik. Kembali lagi pertanyaan dari Ibu Juniarti. Oh iya Ustadz, untuk masalah niat iktikaf, misalnya kita iktikaf di masjid-masjid Indonesia, bisanya habis maghrib sampai subuh, lalu pulang untuk bekerja, kemudian pulang kerja maghribnya ke masjid lagi sampai subuh, dan begitu seterusnya. Apakah niat iktikafnya perlu dilakukan setiap hari atau cukup di awal atau sekali saja? Fadil Ustaz. nah, baik. Terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan, maka cukup satu kali saja di awal niat. Kalau memang itu sudah menjadi rutinitas tadi. Saya iktikafnya habis maghrib sampai subuh. Habis subuh saya kerja sampai sore, baru nanti bagi maghribnya atau pada isya saya mulai lagi. Kalau memang itu
kita niatkan untuk 10 hari seperti itu saja, maka cukup dengan satu kali niat saja. Ya, cukup dengan satu kali niat saja. Kalaupun ingin setiap i'tikaf dia berniat pun, maka itu pun tidak masalah insyaallah taala. Wallahu taala. Baik, syukur Ustadz atas jawabannya. Begitu Ibu Juniarti, semoga pertanyaan Ibu Juniarti terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Sigit. Afwan, untuk yang batch 20 Maret berarti langsung iktikaf ya Ustadz? Yang batch Ya, 20. maka nanti kita tinggal lihat awal Ramadannya, gitu ya. Oh iya. Dilihat nanti awal Ramadannya tanggal berapa, ya. Nah, kalau sekiranya misalkan tanggal 1 gitu ya, ya kemungkinan iya. Jadi biasanya eh, datang umroh, ya umrohnya pagi biasanya, nanti bisa langsung bergabung sore harinya. Ya, sore harinya sudah bisa bergabung. Ya nanti kita lihat di awal Ramadannya dulu. Ya, kita lihat di awal Ramadan dulu, baru nanti kita bisa pastikan. Namun kalaupun itu iya, maka nanti di pagi biasanya kedatangan itu apa namanya umroh, maka nanti sorenya sudah bergabung. Makanya nanti teman-teman yang di kelompok atau program-program yang sudah di awal 21, 18 itu mereka sudah ya booking tempat lah untuk menjaga tempat untuk kawan-kawan yang nanti akan datang berikutnya seperti itu. Kebiasaannya seperti itu. Baik, Ustadz, syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan Bapak Sigit terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sukarni. Ustadz, apakah dengan beriktikaf di Tanah Suci maka kemungkinan mendapatkan Lailatul Qadar lebih besar? Fadil Ustadz. Baik. Terkait dengan beriktikaf di tanah suci, apakah memiliki kemungkinan mendapatkan nilai qadar lebih besar? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, selama kita sungguh-sungguh beriktikaf, baik itu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau di masjid lainnya, ya, selama kita betul-betul berusaha, berniat, berazam dan bertekad bersungguh-sungguh, maka insya Allah kita akan dapatkan. Ya, kembali kepada usaha kita sendiri. Dan apakah kemungkinan besar di tanah suci bisa? Ya bisa bisa iya bisa tidak. Namun biasanya karena di sana ada program yang cukup eh, apa namanya bagus gitu ya, tarawih 2 kali, bahkan kita di pertengahan malam, ya. Kalau sekiranya bapak ibu betul-betul sungguh-sungguh, ya, malam harinya ikut qiyamul lail, betul-betul di situ ikut ibadah selama 10 hari, ya, maka kemungkinannya besar. Ya, apalagi biasanya di malam-malam ganjil tersebut, ya, imamnya pun akan membaca doa yang lebih panjang, ya. Maka kemungkinan itu besar. Kemungkinan besar. Tetapi sekali lagi bahwa kalau kita tidak bisa mengatakan bahwa orang beriktikaf di tanah suci kemungkinannya lebih besar. Yaitu kembali kepada diri kita. Bisa jadi orang-orang datang ke tanah suci, tapi itikafnya main-main, misalkan itikafnya ngobrol, banyak tidurnya, banyak nggak ibadahnya, banyak lalainya. Bisa jadi juga tidak Anda mendapatkan. Jadi kembali kepada kesungguhan kita selama beribadah kepada Allah. Tetapi wasilahnya itu memang lebih besar. Ya, kenapa? Karena apa namanya lingkungan juga mendukung, semangat ibadah juga mendukung, kemudian program-programnya juga mendukung. Nah itu ada kemungkinan-kemungkinan besarnya, tetapi kita tidak bisa memastikan. Ya, karena Lailatul Qadar itu ya tentu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang betul-betul ikhlas, betul-betul jujur ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu taala. Baik, Ustadz, syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Ibu Sukarni terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Eni. Ustadz, apakah diperbolehkan bawa alas tidur atau matras ke area masjid? Fadil Ustadz. Ya, terkait dengan hal teknis seperti ini memang bisa diizinkan bisa tidak. Tergantung yang menjaga, tergantung juga kondisi. Kalau matrasnya masih matras yang kecil, apalagi bisa dilipat, insya Allah aman. Ya, tapi jangan bawa matrasnya matras yang besar gitu kan ya, apalagi bentuknya seperti kasur. Ya, selama kita bisa mengkondisikan, insya Allah masih bisa. Ya, selama nggak terlihat mencolok gitu kan ya, kemudian bisa dilipat misalkan, ya insya Allah tidak masalah. Ya, kecuali nanti kalau dilarang ya itu pinter-pinter kita saja nanti dengan petugas. Ya. Kalau terlihat besar bawanya itu biasanya dilarang untuk masuk. Tapi kalau kita bisa lipat, kemudian
juga tidak terlalu besar, tidak memakan ruang yang besar, mengganggu jamaah yang lain, maka insya Allah masih boleh diizin. Nah, Baik, syukur Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan Ibu Eni terjawab ya Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Fitri. Ustadz misalnya pulang setelah syuruk, sajadah sandar dibawa pulang atau boleh ditinggal? Apakah iktikafnya selalu di tempat yang sama? Fadil Ustadz. nah, nah ini juga menarik sebetulnya. Ini juga trik-trik selama beriktikaf ya. Jadi baiknya setelah sholat syuruk, sajadah sandar kita tetap berada di tempat. Ya, dan itu saling jaga. Dari sinilah memang kita perlu kekompakan, perlu kerjasama, harus ada saling ta'awun alal birri wa taqwa. Jadi kita jangankan sejadah sandar, ya sejadah biasa aja kita simpan di sini sebagai tanda. Ya biasanya kalau nanti yang pulang syuruk, ya bilang ke teman-teman yang memang full di masjid, ya ini tolong dijaga. Walaupun nanti kadang pasti akan bergeser-geser. Semakin hari kedua, hari ketiga, hari keempat semakin padat. Apalagi nanti mendekati malam-malam ganjil, itu butuh perjuangan, butuh apa ya solid kesolidan di antara para jamaah. Nanti saling jaga biasanya kita. Ya kalau misalkan yang kita tidak pulang nanti dijaga. Biasanya kita taruh tas yang memang nggak ada barang berharga di situ, yang kecil misalkan, atau sejadah atau bantal angin sebagai tanda bahwa itu ada penghuninya. Biasanya aman, ya biasanya aman karena kita biasanya karena satu blok, ya, dan biasanya kita tahu tuh kalau warnanya oranye semua gitu kan ya, ini jamaah, insya Allah masih aman. Tapi ya disitulah diuji kesabaran kita, diuji perjuangan kita, ya, diuji bagaimana kita mengendalikan emosi, ya, itu harus saling kerjasama dengan ketaatan dan tidak perlu dibawa, taruh di situ selama kita sepuluh. Apakah ada kemungkinan bergeser? Mungkin iya, mungkin juga. Jadi yang penting kita saling bertanggung. Nah, Baik, syukur Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan Ibu Fitri terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Pak Jejen atau istri. Bismillah, Afwan Ustadz, saya istri Pak Jejen mau bertanya, jika saat melaksanakan iktikaf saya tertidur karena mengantuk dan kelelahan, lalu melanjutkan kembali iktikaf, boleh atau tidak Pak Ustadz? Fadol Ustadz. baik. Terkait iktikaf, maka boleh ibu-ibu atau bapak-bapak tidur. Kalau lelah tidur, ya jangan 24 jam mata terbuka. Itu mudarat. Ya. Kalau kita capek tidur, ya. Nah, nanti tinggal ketika tidurnya itu dilihat, ya. Kalau tidurnya sampai terlentang, tidurnya sampai ngorok, tidurnya sampai berhenti, maka ketika datang waktu sholat berarti wudhu kita batal, ya. Maka kita wudhu dulu kembali lagi. Adapun tempat wudhu insya Allah tidak perlu ke bawah, ya, kita ada di lantai yang sama, ada di lantai yang sama. Jadi kalau ibu-ibu ngantuk tidur silahkan. Lanjut itikafnya lanjut, tapi kalau mau sholat wudhu dulu karena itu batal. Kalau tadi sampai tidurnya sampai terlentang, tidurnya sampai ngorok, tidurnya sampai mimpi, ya apalagi sampai 2 jam 3 jam, nah itu pas bangun berwudhu dulu, ya. Adapun itikafnya lanjutkan, itu tidak membatalkan. Nah, Baik, Ustadz, syukron atas jawabannya. Begitu Pak Jejen dan istri. Semoga pertanyaan Bapak Jejen dan istri terjawab. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Zuniarti kembali. Afwan bertanya lagi, bagaimana kiat atau tips agar itikafnya bisa lancar di 10 hari akhir Ramadan? Oh iya Ustadz, apakah kalau iktikaf idealnya semalaman itu kita tidak tidur atau boleh tidur sebentar? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustadz. nah terkait kiat, ya tentu banyak sekali kiat dan tipsnya, ya. Yang penting adalah pertama niat dari kita. Ya Allah tahu, Maha mengetahui apa isi hati kita. Siapa yang jujur kepada Allah niatnya, maka insya Allah Allah akan permudah selama ibadah i'tikaf dan umroh di sana. Ya. Yang kedua, ya bersihkan hati kita, berbanyak tobat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Karena sekali lagi yang memberikan taufik kita dalam beribadah, yang memberikan kelancaran kita untuk ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun tips kita, sekuat apapun kita berusaha untuk lancar, ketika Allah tidak berikan taufiknya, maka sulit bagi kita untuk bisa lancar untuk beribadah di sana.
Kemudian yang kedua tentunya kita harus ta'awun alal birri wa taqwa. Kerjasama di antara jamaah. Sekali lagi itulah ada nilai-nilai kekeluargaan yang sulit dilupakan biasanya. Kita sama jamaah saling bantu, saling mengingatkan, saling kasih tips, ya, saling menjaga tempat i'tikaf, ya. Itu yang Masya Allah akan sangat berpengaruh sekali selama i'tikaf besar. Ya, dan jangan berpikiran bahwa saya harus sendiri-sendiri. Kita berjamaah, kita bersama-sama, ayo saling bantu, kita saling menguatkan, ya, dan juga jangan terlalu memaksakan. Kalau ada waktunya udah mulai badan nggak enak, badan udah mulai lesu, istirahat, ya, istirahat boleh, boleh tidur, boleh istirahat dulu ke hotel dan lain sebagainya. Dan yang pastinya nanti mengatur, memanage waktu itu yang paling penting. Memanage waktu itu sangat penting sekali. Ya, nanti akan sendirinya kita tahu kapan apa namanya eskalator ditutup, ya, kapan nanti waktu berdesak-desakan di toilet. Dan sekali lagi saya sampaikan dari awal bahwa perjuangan etikaf ini nggak mudah, memang berat. Makanya pahala yang dijanjikan pun besar. Jadi perlu sabar, perlu keikhlasan, perlu ta'awun, ya. Dan insya Allah nanti tips-tipsnya akan apa ya, sambil berjalan insya Allah kita akan bisa membantu. Tapi yang terpenting adalah tadi perbanyak istighfar sama Allah, perbanyak taubat sama Allah, perbaiki niat kita, perbaiki kesucian hati kita, insya Allah Allah akan mudahkan semuanya. Bismillah. Nah, Baik Ustadz, syukron kalau tadi atas. apa? Kalau i'tikafnya semalaman itu tidak tidur atau boleh tidur sebentar, ya, Ya. disesuaikan dengan kondisi kita, ya. Kalau memang, nah, kalau yang terbaik itu ya tentu malam-malamnya itu kita usahakan tidak tidur. Tapi kalau capek, tidur sebentar sambil bilang ke samping kita, nanti kalau mulai lagi bangun saya, gitu ya. Jadi sekali lagi boleh tidur, tapi jangan kebablasan juga, makanya saling membangunkan seperti itu. Nah, Baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan Bu Juniarti terjawab ya Ibu. Pertanyaan berikutnya dari siapa ini? Bapak Muhammad Dafa. Ustadz, mohon informasinya apakah saat iktikaf kita nanti di bulan Maret suhu udara dingin sehubungan dengan persiapan membawa atau menggunakan jaket? Tafadhol nah, Ustadz. untuk bulan ini memang masih dingin, ya. Bulan sekarang memang agak maju nih, apa namanya, musim dinginnya itu masih tetap, ya, di bulan Februari ini masih 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 dingin. Namun kalau biasanya itu sudah masuk Ramadan itu sudah mulai panas. Biasanya, ya, beberapa tahun terakhir, baik ketika saya masih tinggal di sana dan juga selama iktikaf bersama Travel Sunnah ini, memang sudah masuk musim panas, ya. Jadi biasanya memang yang banyak orang akhirnya sakit itu karena di luar itu panas, masuk ke dalam masjid AC-nya cukup dingin. Walaupun nanti kalau kita di second mezzanine itu alhamdulillah tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, ya. Namun nanti kita akan terus update insya Allah terkait dengan kondisi di sana. Namun saat ini sih masih dingin, ya, masih dingin. Ya, biasanya mungkin nanti awal-awal Ramadan sudah mulai panas. Mungkin tapi tidak seperti panas tahun-tahun sebelumnya. Wallahu taala. Baik, syukron Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Muhammad Dafa terjawab. Ini pertanyaan kembali dari Ibu Juniarti. Afwan Ustadz, untuk wudhu apakah tidak boleh pakai semprot-semprot ya? Atau air tetap banyak tapi memakai semprotan karena kadang di kondisi tertentu kita agak repot kalau mencari tempat wudhu. Tafadhol Ustadz. Baik. Terkait tempat duduk, yang pertama yang kita bicara fakta terlebih dahulu. Insya Allah di lantai itu, jadi baik yang ibu-ibu ataupun yang bapak-bapak, ya baik yang ikhwan ataupun yang akhwat, itu insya Allah sangat dekat pinggir kita. Kita i'tikaf di lantai itu, maka di pinggirnya ada tempat duduk. Dan air insya Allah mengalir selama ini banyak gitu ya. Walaupun apakah boleh nanti menggunakan semprotan, ya dibahas oleh para ulama, ya dibolehkan dalam tadi, ya. Tapi kalau air masih ada, baiknya tidak menggunakan semprotan. Ya, beda hal ketika misalnya kita di pesawat atau dalam keadaan sulit mendapatkan air, ya itu pun dengan syarat airnya mengalir, ya diusap dan airnya apa mengalir. Ya, namun kalau kondisi memang sangat sulit, ternyata tempat wudhu juga sangat ramai sekali, kemudian air juga sangat sedikit, maka itu boleh digunakan. Di antara syaratnya adalah bahwasanya air yang mengalir, ya airnya apa diusap menyeluruh mengenai badan anggota tubuh kita yang wajib untuk kita cuci dalam berwudu. Wallahu
Baik, syukuran Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan Ibu Juniarti terjawab. Pertanyaan kembali dari Bapak atau Ibu Parti. Afwan Ustadz, kalau siang biasanya air mati. Gitu Ustadz, air Nah, kalau mati memang air biasanya. mati tadi ya, ya boleh kita siapkan tadi pakai apa? Pakai semprotan, insya Allah tidak bisa. Ya, tapi kalau misalkan masih kalau siang kan masih belum buka tutup Bu ya, masih kita boleh ke bawah untuk berwudu silakan. Tapi kalau dirasa ribet dan kita semprotannya itu gede, bisa mengalir silakan dan bisa. Baik, Ustadz, Mungkin syukron. tambahan Ustaz, saya Abdul nih. Oh ya, silakan Nah, Ustadz. Untuk air mati itu mungkin air zam-zam ya. Air zam-zam biasa dimatikan di siang hari yang tap water yang sekitar tempat iktikaf. Tapi kalau untuk air wudhu tetap mengalir. nah, Ya, baik Ustadz Abdul Haknuh atas penjelasannya. Syukron. Jazakallah khairan. Semoga pertanyaan Ibu Parti terjawab ya Ibu. Kemudian pertanyaan kembali dari Bapak Hari Jadi. Adab iktikaf apa saja yang menjadi perhatian kita agar berjalannya iktikaf sesuai sunnah? Tafadhol Ustaz. baik. Terima kasih Pak Hari Jadi atas pertanyaannya. Tadi di pemaparan materi kita sebetulnya secara apa namanya garis besar sudah kita sebutkan. Ya, di antara adab yang paling penting yang pertama harus ikhlaskan niat kita untuk beriktikaf. Ya, niatkan karena memang ingin mencari keutamaan malam Lailatul Qadar, niatkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan betul-betul ibadah hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini poin pertamanya. Ya. Kemudian yang kedua, di antara adab yang beriktikaf ya kita berilmu, ya. Kita pelajari tadi tentang fikih iktikafnya, kita betul-betul pahami, kemudian kita amalkan ketika nanti kita beriktikaf. Kemudian yang ketiga, ya, di antara ada beriktikaf juga tadi saya sudah sebutkan bahwa iktikaf itu tujuannya adalah memfokuskan diri kita, ya, dan tanggalkan terlebih dahulu urusan dunia. Artinya betul-betul kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah, kurangi ngobrol, kurangi urusan yang lain-lainnya. Walaupun sekali lagi masih boleh kita ngobrol, bertanya dan sebagainya itu tidak masalah. Tapi ya tidak menjadi yang menjadi fokus kita. Ya fokus kita betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya tentunya di antara adab beriktikaf juga adalah menjaga lisan kita dan juga menjaga perbuatan kita. Karena Bapak Ibu sekalian, umroh iktikaf ini tentunya perlu perjuangan. Ya, untuk mempertahankan tempat iktikaf pun perlu perjuangan. Maka jaga emosi. Ya, tahan amarah, jaga sikap, jaga lisan. Ya, itu pun bagian daripada adab kita kepada saudara sesama muslim kita. Kalau sekiranya ada tempat yang masih bisa kita saling berbagi, ya silakan berbagi. Jangan juga terlalu kekeh, terlalu memaksakan, ya. Dan jangan sampai akhirnya ribut dan lain sebagainya. Karena memang kondisi-kondisi itu sangat memungkinkan sekali. Jadi kita saling mengingatkan. Ketika sudah mulai ada emosi, misalkan diingatkan, ya. Kemudian yang berikutnya juga adalah dengan tidak banyak membutuhkan orang lain, ya. Dengan sikap kita, lisan kita, tangan kita, perbuatan kita, ya, tentunya kita juga harus beradab, ya. Kemudian di antara adab yang lainnya, ya, berusaha sekuat mungkin, ya kita memanfaatkan waktu selama iktikaf dengan ibadah, ya. Itu yang penting, ya. Usahakan betul-betul manfaatkan waktu kita selama iktikaf dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Wallahu ta'ala alam, itu saya rasa di antara adab-adab yang perlu kita perhatikan selama kita beriktikaf. Nah, Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Hari Jadi terjawab ya, Bapak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Juniarti. Wah, sepertinya Bu Juniarti semangat ini untuk mempelajari dan memahami ilmu iktikaf, fikih iktikaf. Baik, Ustadz, kapan waktu ideal untuk tawaf dalam keadaan kita berpuasa atau ketika Ramadan? Fadol Ustadz. baik. Kalau saya menyarankan untuk tawaf sunnah ketika kita dalam keadaan berpuasa itu di waktu setelah syuruk. Kenapa? Karena itu satu waktu yang secara keadaan tidak terlalu padat,
Yang kedua, kita juga mungkin belum lama habis sahur, masih fit badan, dan pagi hari itu lebih segar, tidak panas. Ya, bahkan saya paham betul ada beberapa jamaah kita yang tiap tahun i'tikaf dengan kita itu biasanya setiap setelah saya suruh dia tawaf sunnah. Ya, bahkan dia katakan kepada saya, saat biasanya di waktu ini waktu yang ideal. Kenapa ideal? Karena tadi kondisi tidak terlalu padat, cuaca tidak terlalu panas, dan kita juga masih dalam keadaan fit. Capek, tinggal tidur, kemudian insya Allah fit lagi, insya Allah. Nah, Baik, Ustadz, syukron atas jawabannya. Begitu Bu Juniarti, semoga pertanyaan Ibu terjawab. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Suparta. Mohon informasinya tempat iktikaf kita per kloter itu gabung dengan kloter yang lain atau terpisah? Fadul Ustaz. nah selama ini kita semua kloter gabung di tempat yang sama. Kenapa? Karena itu untuk memudahkan kita untuk berbuka dan juga sahur, ya. Karena nanti tim itu akan membagikan di tempat yang sama, ya. Selama ini semua kloter baik itu keberangkatan 21 hari, 18 dan 16 itu berkumpul di pelataran yang sama, di tempat yang sama. Dan salah satunya untuk memudahkan tadi pembagian iftar dan juga sahur. Allah Ta'ala. Baik, Ustadz, syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan Bapak Suparta terjawab dengan baik. Sepertinya pertanyaan dari kolom chat sudah habis, Ustadz. Nah, Silakan Bapak Ibu, jika masih ada, bisa open mic langsung. Kita tunggu beberapa saat lagi jika masih ada pertanyaan. Walaupun sebenarnya jam sudah menunjukkan 9:30 lebih. Masih ada Bapak Ibu? Ini udah. Afan Ustadz bertanya. Oh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Yuniarti. Maaf lagi. Untuk detailnya maaf ya kan katanya untuk makan pesan gitu. Misalnya dibelikan gitu ya. Apa sih? Diiniin. Itu maksudnya detailnya itu ditanya satu-satu. Misalnya ini mau apa atau itu kayak sama semua. Misalnya nasi kebuli semua misalnya. Ya udah semua nasi kebuli semua atau ditanya satu-satu gitu Ustadz. Afan. Nah, baik. Terkait masalah makan itu semuanya sama. Ya, semuanya sama. Nanti tim akan membelikan dan tidak akan ditanya satu-satu karena kalau satu-satu boleh pesan menu, masya Allah itu akan sangat sulit sekali untuk tim untuk menyiapkannya ya. Itu alhamdulillah kita selama iktikaf beberapa kali, masya Allah, jazakallah khairan kepada travel dan juga jamaah yang masya Allah juga antusias, di mana kita biasanya setiap iktikaf itu masya Allah kita pakai menu dari Romansia, ya, nasi kebuli, ada kambing, ada ayam, ya itu, dan kita tahu di Romansia itu kan salah satu makanan yang juga cukup bergengsi lah di Saudi. Jadi tapi sesekali kita biasanya karena ada permintaan dari jamaah, Ustaz, kita bosen nih makan nasi kebuli misalkan, nasi mandi dan lain sebagainya. Pernah beberapa waktu kita hanya menu Indonesia. Nanti tentu itu akan disesuaikan teknisnya oleh dari travel insya Allah Ta'ala. Namun selama ini tentu teknisnya tidak mesan satu-satu ya. Semua menunya sama insya Allah. Nanti biasanya masya Allah yang memang menjadikan kita kekeluargaan itu biasanya jamaah itu masing-masing juga dari Indonesia bawa makanan-makanan tambahan. Ada yang rendang misalkan, ada yang bawa kentang Mustafa misalkan, dan lain sebagainya. Ada bahkan yang masya Allah jamaah itu setiap tahun bawa kacang gitu, nanti untuk dibagikan sesama jamaah masya Allah. Jadi ada tambahan menu sesama kita yang memang di situ ada nilai kekeluargaan yang cukup luar biasa begitu. Afan Ustadz mungkin sepele ya, tapi agak ini biar gampang bayanginnya ya. Kayak itu kan untuk makanan pokok, misalnya kayak snack-snack itu kayak roti atau cemilan-cemilan gitu, sebenarnya nanti bisa titip itu atau kayak pas berangkat ke masjid kita sekalian mampir di Bidawud beli sendiri gitu, atau bisa nanti di provide sekalian gitu. Nah, baik. Kalau memang misalkan ibu mau beli sendiri, misalkan sekalian dari hotel lewat bin Daud beli, itu tidak masalah. Kadang juga boleh kadang sesekali nitip ke teman-teman mutawif, misalkan nanti sekalian kalau boleh nanti saya titip apa gitu. Selama itu tidak memberatkan, bisa seperti itu.
Dan bisa kita buka pun insya Allah dari travel pun akan menyiapkan biasanya buah-buahan ada, minuman teh, saya adani, kemudian biasanya juga ada kopi, bahkan nanti ada roti dari travel juga, nanti dari eh, pengurus masjid, ada juga kita disiapkan satu kantong yang masya Allah kadang makanan itu eh, saking banyaknya masya Allah dan berkah sekali insya Allah. Jadi snack kemudian yang lainnya insya Allah itu akan ada juga ya. Dari travel biasanya pas itu pas buka biasanya ada tambahan buah-buahan, ada tambahan roti kadang, ada tambahan eh, apa namanya jus misalkan itu insya Allah ada insya Allah. Baik, syukron Ustadz penjelasannya. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Ustadz Riza. Semoga pertanyaan Ibu Juniarti terjawab dengan baik. Silahkan Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya kembali, bisa open mic, bisa chat. Sekiranya sudah tidak ada, bisa kita tutup karena jam sudah menunjukkan jam 9:38. Jika sudah tidak ada, kita tutup Ustadz atau bagaimana? Baik, cukup insya Allah. Insya Allah cukup ya. Ustadz Abdul Haq Nuh, ada yang mau ditambahkan Ustadz Abdul Haq? Salah sudah cukup ya. Baik Hmm. Ustadz. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan dan jam sudah menunjukkan jam 9:40, kita tutup. Syukron, jazakumullah khairan atas penjelasan atau pemaparan materi dari Ustadz Riza Afrizal LC, Hafizahullah. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah ikut hadir di Zoom meeting dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan materi fikih iktikhaf oleh Ustadz Riza Afrizal LC, Hafizahullah, bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak dan Ibu semuanya Allah berikan kemudahan dan kesehatan sampai nanti berangkat ibadah umroh sampai selesai dan mendapatkan insya Allah umroh yang mabrur. Sampai bertemu lagi ya Bapak Ibu di Zoom meeting besok hari Ahad malam. Di pertemuan kita besok berarti yang ke-6. Besok di tanggal 9 Februari jam 8 kembali ya seperti malam ini Bapak Ibu. Dan jangan lupa kita tetap terus mengingatkan Bapak Ibu jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kami pamit undur diri ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barakallahu. warahmatullahi Syukran Ustaz wabarakatuh. Riza. Pamit Apa kita insya Allah. pamit undur diri. Ya, 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 izin Nana tutup ya. Jazakallah khair Ustaz. Kasih. ya, Barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Nana tutup Ustaz.